Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martasya Putri Andini, kelas fase 6, absen 19. Di sini kami sudah berkunjung di kediaman Rama Turmidi untuk melakukan wawancara Sunan Ampel. Sebelum masuk ke wawancaranya, boleh perkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfaiza, absen 34 dari kelas fase 6. Perkenalkan, nama saya Savitri Ningsih, absen 33 dari fase 6. Baik, perkenalkan nama saya Olfa Salimudiana dari fase 6. Untuk Rama Turmidi, kami memiliki beberapa pertanyaan mengenai Sunan Ampel yang kami pilih sebagai bahan wawancara kali ini. Kebetulan kami memiliki tugas dari guru agama kita mengenai wawancara perjalanan Sunan Ampel untuk penyebaran Islam di Nusantara. Wawancara kali ini bagaimana pertamanya silsilah keluarga Sunan Ampel, dan yang kedua pertanyaannya adalah Perjalanan dakwah dari Sunan Ampel, dan Yang ketiga yaitu gimana karomah Sunan Ampel. baik, pertanyaannya saya ulangi. Pertama adalah silsilah keluarga Sunan Ampel. Yang kedua adalah perjalanan penyebaran Islam Sunan Ampel ke Nusantara. Yang ketiga adalah karomah Sunan Ampel. Baik, silakan dijawab, Bapak. Ya. Terima kasih kepada anak-anakku semua di sekolahan Semansa kelas 1 ya. Ya. E6. Ada pertanyaan atau tugas dari guru agamanya Ya. untuk mewawancarai saya mengenai Sunan Ampel, Wali Songo. Itu para ulama-ulama yang dulu adalah para wali-wali Songo. Ada 9 wali. Ya. Sebelumnya saya mohon maaf kepada guru pengajar agama karena saya itu masih belum paham juga kepada sejarah para wali-wali, tapi sedikit banyak tahu. Dan mohon maaf juga kepada sejarawan yang ada di Nusantara. Barangkali sudah ada banyak di YouTube sudah mengatakan silsilah ataupun perjalanan ke Nusantara untuk menyebarkan agama Islam, dan sudah ada semuanya di situ, di YouTube sudah lengkap. Tapi saya akseskan sekarang bahwasanya sunan yang ada di Indonesia itu yang menyebarkan agama Islam itu terutama Sunan Ampel. Ya. Sunan Ampel itu keturunan dari Maulana Malik Ibrahim Ya. dengan ibunya bernama Dewi Chandrawulan. Sunan Ampel itu lahir pada tahun 1401 di Champa. Champa itu merupakan negara Kamboja atau Vietnam kalau tidak salah. Vietnam ya, Kamboja sekarang mungkin Vietnam. Dan dia menyiarkan agama Islam itu melalui para sunan juga, yaitu dari Maulana Malik Ibrahim, karena dia Sunan Ampel itu putranya Syekh Maulana Malik Ibrahim ataupun Sunan Gresik. Itu Sunan Gresik. Jadi Sunan Ampel itu putra daripada Sunan Gresik. Kenapa Sunan Ampel itu dikatakan Sunan Ampel? Itu karena Sunan Ampel itu mendirikan pesantren ya, pesantren di daerah Ampel Denta, makanya itu dikatakan Sunan Ampel. Tapi perjalanannya itu sangat rumit, bertahun-tahun. Jadi para wali songo itu mulai dari Maulana Malik Ibrahim itu menyiarkan penyebaran agama Islam dari tanah Jawa sampai Nusantara itu sangat memerlukan kondisi
dan apa namanya itu tidak begitu gampang menyiarkan agama Islam itu. Tapi dengan gigihnya para wali, dengan pengetahuannya, itu bisa terwujud. Sampai sekarang ini Jawa, Nusantara semuanya itu memeluk agama Islam sudah 90%. Bisa moderator ya? 90% ya? Oh iya. Jadi begini, Sunan Ampel itu menyiarkan agama Islam, penyebaran agama Islam pertama kali itu pada tahun 1443 kalau tidak salah ya. Penyiaran agama itu di daerah Sumatera dulu. Baru Sunan Ampel itu melanglang buana dengan kegigihannya di Sumatera ataupun di daerah lain Nusantara itu memerlukan kreativitas dan kemampuan dari ya semuanya itu dari berkat dari kekuatan Allah juga, dengan sistem la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kalau tidak ada kekuatan dari Allah itu tidak bisa menyiarkan agama Islam. Masya Allah. Jadi Sunan Ampel itu sampai dari Palembang tahun 1443 itu dengan penuh keyakinan dan memeluk agama Islam dan menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dan Nusantara itu memerlukan kekuatan batin, lahir batin. Tidak begitu gampang. Sekarang kan sudah enak. Jadi para ulama sekarang cuma mengingatkan saja kepada umat Islam. Dulu itu orang-orang yang non Islam itu dikasih pengarahan, dikasih kemampuan akhlak, kesantunan, kemampuan bermasyarakat sama Sunan Ampel itu. Akhirnya Sunan Ampel itu sampai di tanah Jawa, yaitu Jawa Timur. Jawa Timur itu di Surabaya, yaitu nyampe di sana di Ampel Denta itu mendirikan suatu pesantren. Jadi dakwanya itu di Jawa Timur itu terutama di Surabaya, area Surabaya itu di Ampel itu tempatnya di Surabaya, namanya Ampel Denta. Makanya sekarang itu namanya Sunan Ampel itu sebelum menjadi Sunan Ampel itu dia mempunyai nama, yaitu Raden Rahmat. Itu waktu kecilnya itu namanya Muhammad Ali Rahmatullah. Itu lahir di Campang. Akhirnya lama-kelamaan sudah menyiarkan, sudah besar untuk penyiaran untuk para wali-wali songo atau para ulama-ulama. Dia mengikuti jejaknya, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim, juga Sunan dari Gresik, Sunan Maulana Malik Ibrahim. Jadi sudah sesampainya di Surabaya, Ampel Denta itu dia mau mendirikan suatu pesantren, banyak muridnya di situ. Jadi penyebaran Islam itu semuanya itu berfokus di Sunan Ampel. Dia sampai mendirikan masjid di sana kalau tidak salah. Jadi sudah di YouTube sudah banyak menjelaskan, jadi saya cuma menjelaskan secara wawancara. Jadi Sunan Ampel itu sampai sekarang itu terkenal. Jadi Sunan Ampel itu terkenalnya itu di situ memang dari Sunan Ampel ataupun Raden Rahmat sampai sekarang itu. Terus karomahnya itu sangat tinggi sekali. Sangat tinggi sekali. Itu para wali-wali Allah itu memang dikasih keistimewaan. Karena apa? Karena itu dari taatnya kepada Allah, dari zuhudnya kepada Allah, dia akhirnya dikasih karomah. Kalau orang-orang para wali itu namanya karomah. Kalau nabi itu apa? Kalau nabi Kalau mukjizat. Mukjizat. Kalau nabi itu mukjizat. Jadi dikasih karomah, dan para wali itu lain-lain karomahnya. Nah, memang kalau karomahnya Sunan Ampel itu sangat tinggi, bukan sangat tinggi. Semua para wali itu karomahnya memang tinggi-tinggi, dikasih pedoman dengan Allah, memang dikasih keistimewaan dengan Allah, dikasih kemampuan dengan Allah, yaitu dengan karomah. Jadi kalau para wali itu namanya karomah.
Kalau nabi itu mukjizat. Jadi karomahnya itu sangat tinggi, bisa kemampuan menata akhlak dan kemampuan mempunyai kesantunan, menata kesantunan dan menata ketertiban masyarakat. Jadi karomahnya itu sangat tinggi. Ada kabar bahwasanya Sunan Ampel itu mempunyai murid itu namanya Mbah Soleh. Mbah Soleh itu yang membersihkan Masjid Sunan Ampel. Jadi dia itu kalau membersihkan masjid, Mbah Soleh itu sangat rajin sekali. Dia memang bersih, Mbah Soleh itu. Tapi suatu ketika sudah ajal menjemput Mbah Soleh, Mbah Soleh meninggal dunia dan akhirnya itu dikuburkan di dekat Masjid Sunan Ampel. Akhirnya Sunan Ampel itu dalam hatinya mengatakan tidak ada murid lagi bahwasanya yang mau membersihkan masjid. Akhirnya Mbah Soleh, mungkin kekuasaan Allah itu, Mbah Soleh hidup lagi, sampai hidup lagi. Terus dalam hatinya mengatakan sampai 9 kali. Begitu Sunan Ampel meninggal dunia pada tahun 14 berapa itu kurang tahu saya, atau 14 berapa, 81 apa 83 itu kurang tahu. Di YouTube juga ada. Itu akhirnya Mbah Soleh ikut meninggal juga. Jadi 9 kali meninggal. Itu karomahnya Sunan Ampel. Dan untuk selanjutnya, kalau adik-adik ini atau anak-anak ini kurang memuaskan mewawancarai saya, nanti bisa dilihat di YouTube dan di buku-buku sejarah sudah ada. Begitu dari saya, mudah-mudahan bisa memberikan semangat kepada pelajar-pelajar. Karena apa, itu kurang, istilahnya wawancara saya itu kurang begitu mendetail. Jadi silsilah itu pendakwa Sunan Ampel itu banyak di situ. Di sejarah juga banyak. Kalau baca itu banyak. Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Derajat, banyak dan lainnya. Itulah, demikianlah dari saya. Mudah-mudahan sebagai bermanfaat bagi kalian semua. Sudah, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, segitu wawancara kita kali ini. Mohon maaf, terima kasih kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.